Caimin yang sudah mulai ketularan Anies Baswedan. Mulai halu, lalu juga main klaim. Ya, yang terakhir kan ngeklaim bahwa kegiatan di Malang ini membuat warga Malang Raya ini solid dalam barisan perubahan. Lah ini kan klaim. Saya sebagai warga Malang nggak terima dong. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Caimin yang sudah mulai ketularan Anies Baswedan. Mulai halu, lalu juga main klaim. Ya, yang terakhir kan ngeklaim bahwa kegiatan di Malang ini membuat warga Malang Raya ini solid dalam barisan perubahan. Lah ini kan klaim. Saya sebagai warga Malang nggak terima dong. Nah, ini berbicara masalah kehaluan dulu. Beberapa hari yang lalu, Caimin ini ketika ada di Jawa Tengah, punya target bahwa akan memenangkan PKB, suara PKB di Jawa Tengah, mengalahkan PDI Perjuangan. Ini bagi saya sebuah kehaluan. Kenapa? Kalau kita berkaca kepada pemilu di 2019, 4 tahun yang lalu, suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah ini mencapai 29, sekian persen. Sementara itu di urutan pertama ya. Di urutan kedua PKB memang, tapi selisihnya sangat jauh, 14%. 14 sekian persen. Ini kan selisihnya sangat jauh. Selisihnya sekitar 15%. Nah, ini kalau misalkan ditargetkan tahun 2024 kemudian bisa mengalahkan suara PDIP di Jawa Tengah, ini kalau bagi saya halunya kebangetan. Ya memang kita harus optimis, apalagi di dunia politik. Optimis boleh, tapi kan juga harus realistis. Kenapa saya bilang realistis? Ini Jawa Tengah, ada Ganjar Pranowo di sana yang tokoh PDI Perjuangan, apalagi sekarang Ganjar Pranowo mencalonkan menjadi presiden di 2024. Nah, sekarang berkaca dari tahun 2019, di Jawa Timur saja loh, di Jawa Timur yang katakanlah basisnya umat Nahdiyin, suara PKB ini nggak bisa ngalahin PDI Perjuangan. Di pemilu 2019, suara dari PDI Perjuangan ini memang urutan pertama, sekitar 19, sekian persen, 19,5 kalau nggak salah. Nah, suara PKB ini ada urutan kedua. Selisihnya nggak jauh, cuma 19,02 sekian persen. Jadi selisihnya mungkin sekitar setengah persen aja. Tapi tetap, kalau kita melihat secara wilayah kependudukan, di Jawa Timur ini kan memang umat Nahdiyin. Mayoritas umat Nahdiyin, apalagi daerah Tapal Kuda. Tapi itu suara PKB nggak bisa mengalahkan suara PDI Perjuangan. Di Jawa Timur loh ini. Apalagi di Jawa Tengah, ini kan berarti halu. Dan tahu kan kenapa Kak Caimin halu? Ya pasti ketularan Anies lah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, ini adalah klaim. Kemarin, hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023, Caimin ini kemudian datang ke Kota Malang. Datang ke Jalan Simpang Balapan, Jalan Besar Ijen. Melakukan jalan sehat. Bukan jalan sehat ini namanya, jalan gembira. Bersama Partai Kebangkitan Bangsa, DPC Kota Malang. Yang datang ribuan memang, ribuan, bisa dibilang mungkin ratusan ribu mungkin. Tapi sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Nah, terlihat kan banyak sekali orang yang datang ke sana. Kemudian mereka bersolawat, ikut jalan gembira bersama dengan Caimin. Nah, ini yang kemudian diklaim oleh Caimin bahwa warga masyarakat ini, warga Malang khususnya, ini solid dalam barisan perubahan. Lah ini kan klaim yang serampangan. Ya jelas saya nggak terima dong, saya orang Malang.
Sekarang begini ya, kita berbicara dulu masalah lokasi. Lokasi Simpang Balapan, Jalan Ijen, ini adalah memang kalau setiap hari Minggu adalah lokasi Car Free Day. Ada atau nggak ada jalan sehat, pasti ramai. Sudah pasti ramai karena memang seminggu sekali. Ditutup mulai jam setengah 6 pagi sampai dengan jam setengah 10 pagi. Sekitar 4 jam. Dan di sana memang banyak aktivitas seperti Car Free Day di daerah lain. Banyak orang olahraga, kemudian juga banyak sentra kuliner di sana. Banyak sekali komunitas-komunitas. Pasti ramai. Dimanapun Car Free Day pasti ramai. Nah, yang kedua, warga Kota Malang ini, kalau misalkan ada kegiatan, entah ini jalan sehat, kemudian entah pengajian, sholawatan, atau mungkin apa yang kira-kira mengumpulkan massa, apalagi konser musik, pasti pada datang. Pasti pada datang. Yang kedua, yang ketiga, apalagi kalau misalkan diiming-imingi hadiah, seperti jalan sehat, jalan gembira kemarin, ada hadiah umroh, sepeda listrik, alat elektronik, dan lain sebagainya, ya sudah pasti datang. Dan sudah pasti banyak. Lalu kemudian apakah mereka ini kemudian bisa diklaim sebagai warga yang butuh perubahan? Mereka solid dalam barisan perubahan? Enggak. Sama sekali enggak. Saya berani meyakinkan ini karena apa? Karena tetangga saya, teman-teman saya, semuanya pada datang ke sana. Apakah mereka ingin perubahan? Apakah mereka ingin lihat Anies Baswedan? Enggak. Sekarang begini, salah satu contohnya. Di wilayah saya, di lingkungan saya, Pak RT itu datang ke sana. Kemudian saya tanya, satu hari sebelum kegiatan saya tanya kepada Pak RT, besok mau datang ke sana Pak? Iya, katanya. Tapi kayaknya Anies nggak datang deh, yang datang cuma Caimin, saya bilang. Karena Anies ada acara di Jawa Barat. Apa yang dia bilang? Saya mah nggak peduli, Mas, Anies mau datang apa enggak. Saya kan kepengen dapat umroh, katanya. Itu baru salah satu contoh. Ya memang ada beberapa orang yang kemudian simpatisan Anies garis keras ada yang datang ke sana. Tapi sebagian besar masyarakat Malang yang datang ini, mereka ini ingin jalan sehat, kemudian ingin mendapatkan hadiah. Apalagi beberapa teman saya ini juga punya komunitas. Komunitas apa? Komunitas jalan sehat. Jadi setiap kali acara jalan sehat dimanapun, mereka selalu datang berkelompok, ada sekitar puluhan atau bahkan sampai ratusan orang anggota komunitas ini. Mereka selalu datang di setiap jalan sehat, apapun itu. Nggak peduli ini acaranya siapa, yang datang siapa, mereka nggak peduli. Yang penting mereka datang jalan sehat, syukur-syukur kalau misalkan nanti bisa mendapatkan hadiah. Itu yang terjadi. Bahkan kalau kita melihat kemarin, ini dari informasi, saya nggak datang memang. Males. Cuman kalau misalkan dari beberapa informasi teman-teman yang datang ke sana, apalagi rekan-rekan dari media, kebanyakan yang datang ke sana ini adalah simpatisan atau mungkin kader dari Partai Kebangkitan Bangsa dari seluruh Jawa Timur, bukan hanya di Kota Malang saja, dari Pasuruan, kemudian Sidoarjo, Surabaya, Gresik, banyak yang datang. Mereka dibagikan bendera, kemudian mengibar-ngibarkan bendera, apalagi kemudian Caimin beserta istri ada di atas memimpin sholawatan. Ya semua pasti ngikut lah. Tapi apakah ini kemudian diklaim sebagai warga yang merindukan perubahan? Enggak bisa seperti itu. Nah, kenapa kemudian Anies Baswedan nggak datang? Karena memang dia datang di Bandung. Kalau nggak salah di Purwakarta, kemudian siangnya ada di Bandung, ada di Jawa Barat. Baru siang atau sore dia baru menuju ke Malang, kemudian bersama dengan Caimin menuju ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pakis. Nggak jauh dari sini, dari bandara juga nggak jauh, di pondok pesantren Asazili namanya, di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, nggak jauh dari sini. Itu memang datang ke sana, baru siangnya atau sorenya. Kemudian setelah ke sana bergeser lagi ke pesisir Malang Selatan, tepatnya di Desa Sumber Manjing Wetan, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, datang ke sana bertemu dengan pasar rakyat di sana dan mereka kemudian mengklaim ini semua bahwa warga masyarakat terutama Malang Raya ini merindukan perubahan. Padahal kalau misalkan Anies dan Caimin ini datang ke sana, ini ada rekaman videonya, cuman nggak saya tampilkan karena ada kata-kata kotor. Ketika salah satu ulama di sana atau katakanlah seorang pemuka agama menyampaikan, ini namanya Romo Ahmad Suroso. Saya kenal kebetulan dengan beliau, orang NU memang, pemimpin sebuah majelis sholawat. Beliau ini kemudian menyampaikan, lalu ketika kamera menyorot ke
pengunjung atau penonton, warga yang ada di sana, mereka justru meneriakkan kata-kata kotor, tai katanya, dan konting. Itu yang terjadi. Lalu apakah mereka diklaim sebagai warga masyarakat yang merindukan perubahan? Enggak. Lalu kenapa mereka datang? Ya apapun itu, sekali lagi saya bilang, warga masyarakat, terutama di Malang, kulturnya, mungkin saya juga meyakini di beberapa daerah lain. Kalau misalkan ada keramaian, katakanlah ada tokoh yang datang, kemudian ada keramaian, ada musik, sholawat, kemudian di sana juga banyak sekali para pedagang, kuliner, UMKM, dan sebagainya. Mereka pasti datang, apalagi masyarakat yang ada di daerah, seperti yang terjadi di Sumber Manjing Wetan. Sumber Manjing Wetan ini adalah salah satu kecamatan pesisir selatan yang ada di Kota Malang, daerah pegunungan yang kemudian langsung menuju ke arah pantai selatan. Di sana masyarakatnya ini masyarakat daerah, masyarakat desa yang kalau misalkan ada kegiatan, ada tontonan selalu hadir. Jangankan yang di sana, yang di kota loh kalau kita melihat kegiatan Jalan Gembira itu, masyarakat pada datang. Tapi ya inilah, Caimin sekarang sudah mulai ketularan dengan Anies Baswedan, main klaim ke sana kemari. Kemudian masyarakat yang ribuan yang datang ini diklaim sebagai yang rindu perubahan. Enggak, udah deh, jangan terlalu prematur lah. Apakah itu kemudian yakin nanti akan bisa membawa suara PKB, kemudian juga suaranya dari Anies Baswedan di warga Malang Raya khususnya? Apakah nanti akan membawa suara yang signifikan? Kalau bagi saya sih enggak mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan memang mereka ini, kalau saya lihat strateginya memang seperti itu. Jadi menyelenggarakan kegiatan ini di tempat yang memang sebelumnya sudah ramai. Sudah, meskipun ada atau nggak ada kegiatan itu, tempat ini memang dikunjungi warga. Salah satunya di Car Free Day itu. Makanya ini adalah sebuah strategi. Ketika kemudian ini masyarakat yang ada di sana, yang datang memang untuk Car Free Day, kemudian ditambah dengan masyarakat yang datang berbondong-bondong ingin mendapatkan hadiah dari Jalan Gembira ini, lalu diklaim lagi dengan masyarakat yang simpatisan PKB yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, ini diklaim sebagai seluruh warga Malang Raya yang merindukan perubahan, yang solid dalam barisan perubahan. Enggak sama sekali. Jadi inilah, untuk warga Nadiyin, hati-hati. Kalau misalkan ternyata kalian memang kepincut dengan Caimin yang sekarang, hati-hati. Dia sudah mulai ketularan Anies Baswedan. Terus yang seperti ini mau dipilih. Saya sebagai warga Malang nggak bakal mau. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Caimin yang sudah ketularan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.